Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi. Kenalkan, nama saya adalah Iwan Ajis Maulana, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kesimpulan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salam bahagia untuk kita semua. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam perilaku dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti memahami motivasi manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Inilah makna daripada disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu bisa dari eksternal dan dari motivasi internal. Adapun motivasi eksternal itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diterapkan oleh di sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang diharapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah yaitu motivasi internal, yang mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Mari kita sama-sama membahas satu persatu. Posisi kontrol seorang guru idealnya adalah sebagai posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol seorang guru dalam hal posisi manajer, di mana posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Hal ini dapat dibangun dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini guru berperan sebagai manajer untuk menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Apa kaitannya antara modul 1, 2, dan modul 3 sampai kepada modul 4 di sini? Budaya positif pada modul 1.4, ya. Lalu filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, dan visi guru penggerak pada modul 1.3. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selanjutnya pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya adalah pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pada bagian refleksi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan saya jawab. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan aksi nyata, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memberikan dampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Selanjutnya pertanyaannya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah, di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Jawaban yang dapat saya berikan adalah perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah? Jawaban yang dapat saya berikan adalah saya menangani siswa yang sering tidak hadir mengikuti ekskul wajib pramuka. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya alami adalah sangat merasa termotivasi untuk terus melakukan upaya introspeksi diri dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam
penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah, karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekkannya? Pernah dilakukan penerapan segitiga restitusi. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan kehilafan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain menurut saya yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat diterapkan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan, menjadi karakter saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih saya ucapkan telah menyaksikan video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.